Halo semuanya, selamat datang lagi di Oke Channel ya. Dan sekarang kita akan baca Alkitab lagi. Kita akan lanjutin apa itu iman. Hah, apa itu iman, dan kita akan kasih bukti lagi. Bukan bukti sih, kayak contoh-contoh ya. Sekarang kita coba lihat Markus. Mari kita lihat Markus, oke? Kita lihat Markus 40. Markus 1 ayat 4 ayat 40 ayat yang ke 42, kalau nggak salah sih ini 42. Oke, 42. Di sini bahwa ada orang yang leper itu, kalau nggak salah itu sakit kusta ya. Leper kalau nggak salah, kayaknya penyakit gitu lah ya. Dia kotor gitu kan, karena katanya sih dulu itu kalau kusta itu artinya dia berdosa banget, banyak kusta, dosa. Lalu orang yang kusta ini kita panggil aja a leper ya, a leper, karena dari ayatnya ini ya. Jadi a leper ini minta ke Tuhan Yesus supaya dia bisa bersihin dia, maksudnya bisa bersihin Tuhan Yesus. Jadi dia minta tolong a leper ini. Leper minta tolong supaya bisa bersihin dirinya sendiri. Dan itu adalah kuasa yang gak kelihatannya. Atau dia percaya kepada, itu bukan kuasa, tapi itu saat itulah dia percaya atau dia punya faith di dalam kuasa yang gak kelihatan itu. Lalu Yesus berkata supaya jadilah bersih, dan lalu yang jadilah bersih itu adalah yang nggak kelihatan itu, atau unseen powernya itu, atau firman Tuhan yang nggak kelihatan itu, kuasa firman Tuhan, kuasa yang nggak kelihatan atau yang nggak kelihatan itu adalah kata-kata Tuhan Yesus ini. Dan lalu leper ini, the leprosy, bukan leprosy, leprosy ya, kayak bener kayaknya. Leprosy ini dia pun has cleansed, atau dia telah dibersihkan. Jadi kusta ini sekarang jadi bersih. Oke. Itu sekarang ini adalah buktinya. Karena kita mau cari tahu gimana caranya kita itu bisa mendapatkan iman ini. Iman di dalam apa yang gak kelihatan ini, atau dalam kuasa yang gak kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kita lihat Roma 10 ayat 17. Nah, di sini dibilang bahwa iman itu datang dari apa yang kita dengar, atau maksudnya kita itu mendapatkan iman dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Dan saat kita mendengar yang gak kelihatan itu, itulah kita beriman. Jadi itulah bahwa itulah caranya. Lalu sekarang pertanyaan lagi lanjut. Gimana kita mendengarnya? Mendengar apa yang nggak kelihatan itu? Gimana ya? Karena kita lihat ayat ini. Lihat Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Oh iya, lupa lagi nih. Matius 7 ayat 24 di sini bahwa kamu orang yang
mendengarkan dan melakukan itu aja seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Atau di sini kita itu harus mendengar, kita itu nggak hanya mendengar aja, tapi kita melakukan juga. Dan sesuai ayat ini, sesuai Filipi, semoga tulisannya kayak gini ya. Filipi 4 ayat 13. Di sini bahwa saya bisa melakukan semuanya itu karena melalui Tuhan Yesus. Atau kita itu bisa melakukan karena Tuhan Yesus. Jadi kalau nggak ada Tuhan Yesus, kita nggak bisa lakuin itu. Atau ngelakuin yang Tuhan perintahin itu. Atau yang nggak kelihatan itu. Nah, lalu di Roma, di Roma 1 ayat 5, sini dibilang bahwa kalau kamu itu apa kok kamu itu? Grace itu untuk menurut. Jadi Tuhan Yesus ini adalah grace-nya itu. Maksudnya itu kasih karunia itu ada Tuhan Yesus, atau kasih karunia Bapa itu ada Tuhan Yesus yang membuat kita bisa menurut, bisa melakukan itu semua. Berarti ya. Jadi intinya itu iman di dalam firman-Nya Tuhan itu adalah iman di dalam kuasa yang nggak kelihatannya Tuhan. Dan itu supaya kita bisa menurut firman Tuhan dan mendengarnya. Yang maksudnya yang kita bisa menurut apa yang kita dengar, ya itu maksudnya. Nah, jadi itu adalah jawabannya dari yang tadi. Lalu di sini di James 2 ayat 20. Kok bisa? Nah, ini bisa. Nah, di James ini dibilang bahwa iman tanpa perbuatan adalah kematian. Ini pertanyaannya nggak perlu dijawab ya. Bukankah? Nah, gitulah istilahnya kayak gitu. Kan dead faith without word is dead. Gitu kan. Jadi bukan pertanyaan ini, karena ini nggak ada kata-kata pertanyaan kayak apa, bukan apa, pakai ini pakai bukankah gitu. Dan itu ini bukan pertanyaan. Jadi kita nggak jadi bukan harus. Jadi di sini James bilang sendiri bahwa iman itu kalau nggak ada perbuatannya ya itu sama dengan kematian juga, atau dosa juga, sama aja gitu loh. Nah, lalu coba kita lihat ayat ini, ayat yang kedua-duanya di James. James 2 ayat 22. Nah, ini benar. Ini bilang kalau dengan perbuatan ini yaitu menurut ini, iman kepada kuasa yang gak kelihatan itu membuat jadi perfect atau jadi sempurna. Di iman ini jadi ini melalui pekerjaan ini yaitu menurut, iman kita menjadi sempurna. Jadi kita dengan kita melakukannya, iman kita jadi sempurna. Jadi makanya itu kalau iman kita nggak ada pekerjaannya ya jadi nggak sempurna, jadi kematian juga, sama aja. Kayak comfort gitu, kayak di Roma 3:23 bahwa come short of the glory, atau come short itu udah datang tapi tinggal pendek lagi gitu. Tapi sama aja itu.
Kayak harusnya itu jalannya 7 km, jalannya itu cuma 6 6,9 km, dan 0,1 kilometernya itu nggak tercapai, dan itu akhirnya nggak sempurna dan mati jadinya. Oke, jadi sama aja. Lalu jadi iman ini adalah, jadi ini menurut ini adalah bukti dari iman kita. Iman di dalam kuasa Tuhan yang nggak kelihatan ini. Oke. Lalu sekarang kita akan lihat ayat ini. Kita akan lihat di John 3 ayat 4. Di tata 1 John 3 ayat 4. Kalau di sini bahwa barang siapa yang berdosa, dia juga melanggar hukum Tuhan. Ya. Jadi dosa ini adalah pelanggar. Jadi dosa itu adalah pelanggaran akan hukumnya Tuhan. Oke. Nah, karena kita akan masuk ke ini, kayaknya Prof ya. Nggak salah. Proverb itu Amsal ya. 6 ayat 23. Ya benar. Sini bilang bahwa hukumnya Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan itu adalah lampu, dan hukumnya Tuhan itu adalah terang. Jadi dari ayat Proverb 6 ayat 23 ini, bahwa hukum itu adalah lampu, dan perintahnya Tuhan itu adalah perintahnya Tuhan itu adalah lampu, dan hukumnya Tuhan itu adalah terang. Jadi sama aja kan, lampu sama terang, ya kan? Jadi ini hukum perintah itu sama dengan apa? Hukum. Berarti kayak itu ayat ini 3 kayak tanggal lahir. Nah dapat itu. Lalu kalau teman-teman lihat lampu kok kayak ingat sesuatu ya. Mungkin ada yang pernah dengar ini apa? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mungkin ada yang pernah hafal itu, tapi ya mungkin ketika di dulu-dulu itu sering nyanyi. Yaitu di Mazmur ya, Mazmur 119 105. Nah, bahwa firman Tuhan adalah lampu kepada kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi lampu itu udah terang. Jadi ya itu nggak bisa dipikir lagi. Jadi itu bukan logika lagi, tapi memang dibilang sendiri ya. Sebenarnya pakai logika pun udah bisa. Walaupun pakai logika pun udah bisa. Nah, sekarang kita akan kasih kayak bagan untuk urutan apa itu the unseen eternal power of God, atau apa yaitu kuasa Tuhan yang nggak kelihatan. Pertama, unseen power of God ini adalah sama dengan the word of God, sama dengan the power of God, sama dengan the spirit of God, sama dengan the life of God, sama dengan the breath of God, sama dengan the strength of God, sama dengan the grace of God, sama dengan the law of God, dan sama dengan the commandment of God. Jadi itu adalah jawaban dari yang kemarin kita tanyain, yaitu apa ya? Apa itu kuasa yang gak kelihatan? Dan ini sudah 14 menit, jadi itu saja. Dan besok kita akan tahu apa itu dosanya. Oke? Jadi apa itu dosa? Jadi ini ada
walaupun ini masih ada series dari apa itu iman, tapi memang kita belajar di sini apa itu dosanya. Mungkin apa itu dosanya kan dua, dua, dua beberapa dua, tapi ini memang masih ada pas dari sebelum-sebelumnya. Maksudnya ini masih satu seri. Oke, jadi tetap tungguin di seri ini. Dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan listen terus bersama-sama dengan orang yang satu frekuensi. Dan listen juga pribadi bersama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tambah teguh. Terima kasih semuanya. Ya benar-benar terima kasih. Dan sampai jumpa. Benar-benar sampai jumpa semuanya. Bye-bye.